Korupsi, sebuah penyakit lama yang belum kunjung sembuh. Ia terus menggerogoti tubuh bangsa Indonesia dari atas hingga bawah. Bukan hanya dari kalangan pejabat tinggi saja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari markup anggaran negara hingga pungutan liar di lingkungan masyarakat. Korupsi merasa terasa biasa di telinga kita, padahal dampaknya bisa sangat buruk untuk masa depan bangsa. Salah satu tandanya datang dari perusahaan besar negara yaitu Pertamina. Di awal tahun 2024, Kejaksaan Agung mulai menyelidiki praktik impor minyak mentah dan produk ilegal. Hasilnya bikin geleng kepala. Sejak tahun 2018 hingga 2023, Pertamina terus melakukan impor. Padahal suplai dari kilang dalam negeri sebenarnya sudah cukup, yang artinya ada dugaan pelanggaran aturan. Tapi masalahnya tidak berhenti di situ saja. Biaya pengangkutan juga di markup dengan selisih 13-15%. Dan yang paling disorot, dugaan pengoplosan BBM. Pertalite dicampur dengan Pertamax, lalu dijual lagi sebagai Pertamax. Motifnya tentu saja untuk keuntungan. Kerugian negara dari skema ini diperkirakan mencapai 193,7 triliun. Angka yang sangat drastis dan menjadikannya salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. Pada kasus korupsi, PT Pertamina dalam menggandakan bahan bakar minyak atau BBM transportasi, pada saat ini Kejaksaan Agung masih belum menentukan vonis atau hukuman yang akan diberikan pada para tersangka atau para koruptor yang terikat pada kasus korupsi Pertamina ini. Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 tersangka yang terkait pada kasus korupsi. Kejaksaan Agung juga telah memberitahu bahwa para koruptor ini berasal dari pejabat-pejabat tinggi yang memerintah di PT Pertamina ini, yaitu berasal dari PT Pertamina Patraniaga, lalu PT Pertamina International Shipping, serta perusahaan-perusahaan swasta yang berperan sebagai broker di kasus korupsi ini. Kejaksaan Agung juga telah menegaskan bahwa bisa saja vonis ini akan diberikan yaitu hukuman mati kepada para tersangka. Walaupun Kejaksaan Agung masih belum melakukan proses sidang atau proses penyelidikan pada kasus korupsi ini. Namun terkait dengan BBM yang telah beredar di masyarakat, itu sudah dipastikan oleh Kejaksaan Agung bahwa BBM yang telah beredar itu sudah sesuai dengan standar operasi pada perusahaan PT Pertamina ini. Jadi sudah sesuai dengan standar seharusnya. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir lagi tentang masalah BBM ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa korupsi dilarang? Apa yang sebenarnya membuat ia begitu ditakuti dan juga berbahaya? Korupsi bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila, terutama sila kedua dan juga sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh Indonesia dan juga kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana mungkin kita mau adil jika dana yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun infrastruktur, sekolah, kesehatan, dan juga lainnya itu malah dikorupsi dan digunakan untuk kekayaan pribadi. Korupsi juga melanggar amanat konstitusi yang tertuang jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika korupsi terus dibiarkan, maka tujuan-tujuan tersebut hanyalah janji di atas cari kertas, karena korupsi itu menghambat persatuan, menghambat pertumbuhan, menghambat kesehatan masyarakat, serta menghancurkan harapan bangsa Indonesia itu sendiri. Banyak kerugian yang didapatkan ketika korupsi dilakukan. Berdasarkan pada kasus korupsi Pertamina ini, dampak negatifnya adalah yang pertama, merugikan konsumen dalam hal finansial, karena konsumen harus membayar seharga Pertamax tetapi yang didapatkan malah bahan bakar yang kurang berkualitas. Center of Economic and Law Studies memperkirakan kerugian yang terjadi sekitar 17,4 triliun rupiah per tahun. Yang kedua, berkurangnya kepercayaan masyarakat serta investor terhadap Pertamina. Investor baik domestik maupun asing menjadi ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia karena tingginya risiko korupsi dan lemahnya tata kelola perusahaan yang pada akhirnya mengakibatkan penghambatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Selain merugikan konsumen dalam hal finansial, kasus tersebut juga merugikan negara karena kerugian yang ditafsir adalah sebesar 193,7 triliun per tahun selama 5 tahun terakhir. Di Indonesia marak terjadinya korupsi. Untuk mengurangi korupsi, perlunya upaya dari berbagai pihak seperti pemerintah, badan penegak hukum, masyarakat, dan juga individu.
Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain, yang pertama, memberikan penegakan hukum yang tegas dan adil. Di Indonesia, hukum masih seringkali terjadi terlalu leluasa atau bahkan tidak adil lagi bagi beberapa orang. Hukum yang benar seharusnya tidak memandang bulu baik dia kaya ataupun miskin. Jika seseorang dinyatakan bersalah, maka mereka harus mendapatkan hukuman yang setimpal, dengan hukuman maksimal dan juga memberikan efek yang jerat. Yang kedua, peningkatan transparansi, yang dimana pemerintah seharusnya membuka layanan publik terhadap laporan keuangan pemerintahan agar seluruh masyarakat dapat melihat bagaimana keuangan negara digunakan dengan transparan. Yang ketiga, penguatan sistem pengawasan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat lembaga pengawasan seperti KPK dalam menggunakan teknologi untuk memonitoring transaksi, melakukan audit independen, serta mengajak masyarakat untuk menjadi pengawas agar terciptanya sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan juga bebas dari penyalahgunaan wewenang.